Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah pada Sabtu 21 Maret 2026. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar pada Sabtu 21 Maret 2026. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 20 Maret 2026. Penetapan tersebut diumumkan resmi oleh otoritas kerajaan setelah melakukan pemantauan hilal bulan baru Syawal. Dikutip dari pengumuman Haramain Info, pihak otoritas Kerajaan Arab Saudi menyatakan bulan sabit belum terlihat di wilayah Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis adalah hari terakhir bulan Ramadan, sehingga Jumat menjadi hari pertama Idul Fitri tahun ini. Mahkamah Agung juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra mahkota Muhammad bin Salman, serta seluruh warga negara penduduk dan umat Muslim. Sementara Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah pada hari ini. Hasil pantauan hilal akan dijadikan landasan apakah Idul Fitri tahun ini jatuh pada Jumat atau Sabtu. Sementara itu, pemirsa, sejumlah WNI di Canberra, Australia bersukacita menyambut perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, umat Muslim Indonesia di Canberra, Australia sudah mulai mengumandangkan takbir untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Selain itu, mereka berkumpul di kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk makan bersama. Beberapa menu seperti ayam goreng dan bakso melengkapi momen hangat tersebut. Pemirsa, pimpinan Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat ini 20 Maret 2026. Sejumlah lokasi di Jakarta menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah. Salah satunya di Masjid At-Tanwir, Menteng, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania. Selamat pagi Yasmin. Yasmin, bagaimana suasana sholat Idul Fitri di sana, Yasmin? Ya, selamat pagi Arista Ayu dan juga pemirsa. Hari ini warga Muhammadiyah seluruh Indonesia melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk di Jakarta sendiri, salah satu titik pelaksanaannya di tempat saya melaporkan di halaman parkir gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Adapun terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di sini tadi berjalan dengan lancar, dengan hikmat, di mana tadi dimulai sekitar pukul 6.30
hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tadi pun nampak sejumlah tokoh-tokoh Muhammadiyah hadir terus serta untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di sini. Ada Muhajir Effendi yang kini bersatu sebagai penasihat khusus Presiden bidang haji. Kemudian juga ada Zulfikar Ahmad Tawala selaku Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ada juga Ali Muhtar Ngabalin yang tadi juga hadir dan kami sempat mewawancari para tokoh tersebut menyampaikan pesan ini meskipun ada perbedaan antara pelaksanaan sholat Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah, namun ini bukan menjadi alasan adanya perpecahan ataupun beda pendapat. Dan juga ini karena ada perbedaan pandangan, jangan sampai karena ada perbedaan pandangan dan pendapat menjadi tidak bersatu. Tetap harus bersatu demi kesatuan dan juga persatuan bangsa. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak informasinya. Yasmin melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan melibatkan truk box dan 2 sepeda motor di Jalan Bandung Cirebon di Sumedang, Jawa Barat. 2 orang pemotor tewas di lokasi kejadian, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat. Truk box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor di jalur arteri mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, 2 orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara 1 korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang 1 luka berat, terus yang ininya masih diduga ya nanti yang pihak medis yang akan menentukan masih dari para saksi, dan untuk pengemudi sedang diinterogasi oleh tim kami, oleh anggota kami. Itu diduga pengendara mobil mikroslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva melaporkan. Puncak arus mudik gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Berbeda di tol Pejagaan Purwokerto, di mana antrian kendaraan pemudik hingga 5 km. Hingga subuh, arus lalu lintas gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya penampakan kendaraan pemudik meski volume kendaraan meningkat. Sistem one way diberlakukan untuk pastikan tidak terjadi kepadatan kendaraan di tol Cikatama. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di tol Pejagaan Purwokerto, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan pemudik yang keluar gerbang tol Pejagaan mengular panjang 5 km pada Rabu malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi, travel, dan bus ini hendak menuju Purwokerto, Kebumen, dan Cilacap lewat Bumi Ayu, Brebes. Kepadatan kendaraan di eksit tol Pejagaan diperkirakan akan terus terjadi hingga Kamis malam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari KM 48 hingga KM 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ribuan kendaraan pemudik dari Jakarta menuju gerbang tol Cikampek Utama kembali memadati ruas tol Jakarta Cikampek sejak Kamis pagi. Berdasarkan pantauan udara, kemacetan panjang terjadi hingga belasan kilometer di tol Jakarta Cikampek dan tol MBZ. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 13 wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Tol Jakarta Cikampek dan Tol MBZ menjadi titik krusial pergerakan pemudik, terutama bagi pemudik yang menuju Tol Trans Jawa. Kemacetan semakin parah saat memasuki KM 48 di mana arus dari Tol MBZ dan Tol Jakarta Cikampek menyatu menuju gerbang Tol Cikatama. Diperkirakan puncak gelombang ketiga arus mudik lebaran terjadi pada Kamis malam. Pemirsa, rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan Menteri Perhubungan Budi Purwogandi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional, di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari di kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga jasa marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya berkeselamatan. Jelang perayaan Idul Fitri, jalur Kalimalang arah Pantura dipadati pemudik sepeda motor. Lebih dari 10.000 kendaraan melintasi kawasan Kalimalang pada Rabu malam. Arus mudik sepeda motor mulai meningkat di jalur Kalimalang arah Pantura sejak Rabu malam. Lebih dari 10.000 sepeda motor melintasi jalur Kalimalang. Para pemudik memilih berangkat pada H-3, bertepatan dengan hari terakhir masuk kerja sebelum cuti panjang. Sementara itu, rest area kilometer 57 sempat ditutup imbas padatnya volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan yang memasuki rest area juga sulit mendapatkan parkir. Sebagian pemudik bahkan memilih untuk berjalan kaki ke sekitaran rest area. Tak sedikit dari pemudik yang protes lantaran ditutupnya rest area kilometer 57 untuk sementara. Pemirsa, kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrian kendaraan mencapai 13 km. Antrian kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Petugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek. Dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya. Kemungkinan akan terjadi kembali dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar karena baik kepolisian dan kami sudah
melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi lalu lintas. Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi kemarin. Rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18 Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Pemirsa, guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditutup sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Pemirsa, memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, dua pegawai SDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro Punggur dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktek calo tiket. Tim Catanras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pecaluan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaluan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya, Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah Rp500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah Rp150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda Rp10 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Lonjakan penumpang terjadi di stasiun kereta api Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. 5.000 lebih penumpang diberangkatkan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang terlihat di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Stasiun Kiara Condong akan memberangkatkan lebih dari 5.000 pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Berdasarkan data dari Humas Daop 2 Bandung, dari 10 hari jelang Lebaran hingga hari ini, Stasiun Kiara Condong sudah memberangkatkan lebih dari 38.000 penumpang ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Bandung mau ke Jogja. Tujuannya apa, Pak? Lempuyangan. Lempuyangan. Mudik atau apa, Pak? Mudik ini sengaja. Nah, Pak, kenapa sih memilih hari ini, Pak, untuk mudik, Pak? Hari pertama libur, kemarin masih masuk kerja. Oke. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Pak? Wah, lumayan. Keluar jam 12 malam, dapat jam setengah 3. Kenapa Bu memilih hari ini untuk mudik, Bu? Ya, karena dapat tiketnya hari ini. Kemarin dapat tiket susah nggak sih, Bu? Oh, susah. Susahnya kenapa, Bu? Ya harus cepet-cepet gitu. Cepet-cepet. Sementara itu, kepadatan pemudik juga terlihat di Terminal Cicahem, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik tujuan Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur ini terlihat memadati area terminal sambil menunggu kedatangan armada bus. Sejak Rabu kemarin, Terminal Cicahem sudah memberangkatkan sedikitnya 3.195 penumpang dengan 126 armada. Puncak arus mudik di Terminal Cicahem diperkirakan akan terjadi hari ini. Sementara untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Terminal Cicahem sudah menyiapkan 10 armada tambahan dari Perum Damri. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana dan Evan David, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrian panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga nggak ada yang nanti. Soalnya kerja di sini sendiri. Ya. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jemberana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu, jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan, semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Arus mudik di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat masih mengalami kemacetan hingga puluhan kilometer. Akibatnya banyak pemudik bahu jalan untuk mengistirahat. Dan untuk mengurai kemacetan, polisi mengusir pemudik yang istirahat di bahu jalan. Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, volume kendaraan di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat masih sangat tinggi.
Meskipun polisi telah memberlakukan sistem satu arah, arus mudik di tol Cipali Subang ini mengalami kemacetan hingga 30 km. Kemacetan sendiri diakibatkan banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan tol. Hal ini terpaksa dilakukan pemudik karena di beberapa titik rest area yang dilintasi ditutup akibat penuh. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian rutin berpatroli untuk mengusir para pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memantau puncak arus mudik Lebaran di stasiun Yogyakarta. Sejumlah pusat pelayanan seperti pos keamanan dan kesehatan juga turut dipantau. Pemantauan puncak arus mudik Lebaran di stasiun Yogyakarta dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu malam. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyapa dan berdialog dengan sejumlah penumpang. Kapolri melakukan pantauan ke sejumlah titik untuk memastikan kelancaran dan keamanan para pemudik. Kami mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung di stasiun Yogyakarta dan tadi kami meninjau beberapa titik yang merupakan pusat pelayanan ataupun sentra pelayanan dalam rangka pelaksanaan operasi Ketupat 2026 khususnya untuk pelayanan di stasiun Yogyakarta. Selain stasiun, Kapolri juga memantau sejumlah pos pelayanan, pos keamanan, dan pos kesehatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Denada dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Merak, Banten. Brigadir Denada, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Arlita dan Ayu. Untuk saat ini lalu lintas di gerbang tol Merak Banten dapat kita lihat bersama lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Merak dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Merak yang akan menuju ke arah Cilegon maupun yang akan mengarah ke Serang dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dan bus penumpang menuju penyeberangan Pelabuhan Merak Bakahuni. Arus kendaraan menuju Pelabuhan Merak melalui GTI Cikupa Merak dalam kondisi ramai lancar. Harap para pengendara mematuhi aturan lalu lintas, menjaga jarak aman, ikuti arahan petugas, serta memastikan tiket feri sudah dipesan sebelum ke pelabuhan. Dan volume kendaraan yang terus berdatangan membuat arus lalu lintas sesekali tersendat menuju pelabuhan. Namun petugas di lapangan terus melakukan pengaturan arus kendaraan dan mengarahkan sebagian pemudik ke kantong-kantong parkir yang telah disiapkan guna mengurai kepadatan di area utama pelabuhan. Untuk lalu lintas dari arah Cilegon maupun Serang yang akan menuju ke arah gerbang tol Merak dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Merak yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi kondusif lancar. Dan berdasarkan data dari pengelola tol Tangerang Merak, volume lalu lintas yang melewati jalur tol Tangerang Merak pada periode arus mudik mulai H-9 hingga H-2 Lebaran 2026, Idul Fitri 1447 Hijriah mencapai 1.324.710 kendaraan. Angka perlintasan kendaraan pada periode ini mengalami peningkatan sekitar 7% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Dan peningkatan trafik volume kendaraan itu secara rata-rata lalu lintas harian mencapai 159.712 kendaraan.
Dan pemirsa, kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 120 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 80 luka ringan. Dari 120 kasus laka lantas tersebut, 54% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Demikian Brigadir Denada melaporkan langsung dari GT Merak, Banten. Kembali ke Arlita dan Ayu di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Denada atas laporannya dari kawasan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.